Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mbak ya? Semoga sehat sejahtera dan damai selalu buat kita semua dan semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih yang sudah subscribe dan kasih jempolnya dan juga komennya. Terima kasih sekali. Tanpa kalian siapa sih saya hari ini? Terima kasih dari support sistemnya Mas Andro juga yang selalu aktif membalas ataupun mengedit semua video-video saya yang ada di YouTube, baik di YouTube maupun di Facebook. Jadi saya ucapkan terima kasih juga buat Mas Andro yang selalu support sistemnya. Terima kasih karena saya cuma bisa ngoceh. Selebihnya YouTube-nya saya kurang tahu gimana kelanjutannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak yang nanya sama saya, Miss Yuni, akhir-akhir ini Hong Kong sangat horor sekali. Horor dan tidaknya itu tergantung dari pikiran kita, Mbak. Sebenarnya kalau horor, saya sendiri sebagai agent puluhan tahun ya, saya merasa sebenarnya kejadian ini sudah sangat biasa. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang mengenaskan, ada yang menyakitkan, ada yang menjengkelkan, ada yang menggelikan, ada yang bikin gemes. Jadi saya pribadi merasa bahwa fenomena ini tidak baru lagi. Fenomena ini sering saya dengarkan baik dari mbaknya yang jadi sultan, atau agentnya jadi sultan, atau majikannya jadi sultan, atau keluarganya yang jadi sultan. Jadi selama ini saya merasa bahwa itu sudah biasa dari dulu, ada orang-orang seperti itu. Cuman pada zaman dahulu kala itu tidak histeri sekarang ya. Kalau zaman dulu itu malah mbaknya itu takut dipulangkan, malah mbak-mbaknya itu takut majikan telepon cece itu malah takut. Tapi kan beda sekarang tuh, malah cece-nya yang telepon agent komplain tentang majikan. Nah ini fenomena adalah majikan dulu komplain sama agent, cece-nya yang takut. Tapi sekarang ini dunia terbalik, di mana cece-nya yang telepon agent, majikannya yang takut. Kok iso ngono, Ceh? Ya, dari beberapa hal zaman dahulu itu kalau sudah tahu kartu namanya agent di mejanya majikan, wah cece-nya udah kelabakan ya. Sudah takut, wes bingung setengah mati. Tapi sekarang enggak, wah. Sekarang cece-cecenya itu malah pakai profilnya KJRI, pakai profilnya Labor, itu majikan malah sekonyong-konyong kotor ya, malah ketakutan semua. Apakah majikan dulu sama sekarang itu beda aja? Saya merasa majikan dulu sama sekarang itu beda, iya. Karena mungkin adanya corona itu ya Mbak ya, saya kurang tahu ya. Dengan adanya corona itu kayaknya kehidupan kita tuh jadi selegenje ya. Kenapa saya bilang selegenje? Banyak orang tidak bisa mengendalikan emosi. Kecerdasan emosi kita itu sangat lemah sekali ya. Mudah banget fatin, mudah banget terpancing dengan kata-kata, mudah banget memberikan komen-komen yang menyakitkan, pedes banget kayak cabai rawit. Banyak sesuatu yang kita nggak bisa ngontrol gitu loh. Kita lihat apa tanpa menelaah dulu, tanpa dipahamin dulu, langsung dek komen itu langsung mencerca, menghina. Bahkan tanpa orang kita kenal pun kita tega menyakitin. Dengan komen-komen kita yang ada di Facebook itu kita tega banget untuk melukai kata-kata orang lain, untuk melukai orang lain dengan kata-kata kita gitu. Saya gitu kurang tahu hari-hari ini kita itu kurang sabar atau karena memang efek corona. Membuat pikiran kita itu mudah sekali terpancing emosi, mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali menghina dan mencerca. Itu yang saya kurang paham ya Mbak ya. Kayak kemarin saya buat status ya, sebenarnya saya itu buat status di mana yang profilnya itu sama teman-teman saya waktu saya kerja di restoran. Jadi mereka adalah teman-teman saya dan kebetulan saya lagi libur. Nah di situ saya membuat status di mana sukses itu adalah pilihan. Cara mendapatkan sebuah kesuksesan dengan menciptakan karakter diri, dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mengatasi semua kebiasaan buruk. Nah, intinya adalah kesuksesan itu dari karakter kita. Kita harus mencoba lebih baik lagi. Jadi sesuatu yang kurang baik itu kita tinggalkan. Itu ciri-ciri orang sukses menurut pendapat saya. Dan klise memang tapi many people know what they do but they don't do what they know. Jadi banyak orang tahu apa yang harus dilakukan tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu.
Artinya, sukses itu bukan lagi bicara apa yang kamu tahu. Tapi sukses itu di tingkatan berikutnya adalah melakukan apa yang kamu tahu. Jadi sukses artinya bukan lagi bicara apa yang kamu tahu. Kamu bicara tentang apa yang kamu tahu, tapi tidak melakukan apa yang kamu tahu. Di sini bisa difahami ya Mbak ya. Dan dari situ, fahaman orang macam-macam. Dikiranya apa. Padahal di sini adalah teman-teman saya bekerja waktu saya ada di restoran. Jadi ini adalah teman-teman saya bekerja waktu di restoran. Karena saya ada beberapa restorannya, restoran Itali. Jadi mereka berpikir bahwa itu waktu saya foya-foya atau apa. Itu waktu liburan di mana teman-teman kerja saya. Jadi komennya itu seolah-olah saya kenapa nggak tobat, kenapa. Cuman saya tambahkan foto itu aja sudah jadi komen yang tidak baik. Dan saya itu merangkul karena mereka itu kayak satu keluarga sama kita. Itu adalah teman baik saya. Komen dari 390 itu mengatakan bahwa kesuksesan itu tergantung pada diri sendiri. Iya benar, kesuksesan pada diri sendiri. Dan yang menyakitkan, bisa dibilang menyakitkan, melabelkan TKI Hong Kong itu kalau sukses itu jadi bos. Jadi mereka itu gimana ya, saya nggak bisa ngomong ya. Menurut seseorang kesuksesan itu beda-beda ya. Saya pribadi, saya merasa sukses karena saya sudah bisa membayar hutang orang tua saya. Saya sudah merasa sukses saat saya bisa punya sepetak tanah buat ibu saya. Karena saya keluarga orang miskin ya Mbak ya. Jadi saya tidak punya rumah, saya tidak punya tanah. Jadi saya merasa sukses itu saat saya bisa membelikan sepetak tanah buat ibu saya. Buat ayah ibu saya tinggal. Dan saya itu merasa sukses saat saya bisa membangun gubuk itu buat ibu saya berteduh. Jadi itu adalah kesuksesan saya. Dan kalau dibandingkan dengan kesuksesan kalian ya jelas beda dong. Karena kita punya level-level yang berbeda. Level saya sangat rendah sekali, sangat miskin sekali karena sekali lagi saya bukan orang pendidikan. Saya cuma lulusan SMP. Jadi buat saya bisa menyekolahkan adik saya ke SMA sampai dia bisa berangkat ke Korea, itu adalah kesuksesan buat saya. Dan kalian ada yang beberapa yang menganggap rendah TKW. Padahal kalian tidak tahu. Dari tentara, polisi, bidan, dan dokter, ibunya adalah seorang TKW. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari apa yang kalian lihat. Dari pencapaian yang kalian lihat. Ada orang yang bisa menyekolahkan anaknya polisi loh. Ibunya jadi pembantu di Hong Kong. Tukang ngosek WC. Tapi kan kesuksesan seseorang itu tergantung ya Mbak ya. Dan kebahagiaan seseorang juga tergantung. Kayak orang miskin kayak saya ini, saya mampu beli tanah, walaupun sepetak dan rumah saya gubuk, saya itu sudah bahagia. Syukur alhamdulillah. Wah itu nilai kebahagiaan. Jadi dari saya orang miskin yang tinggalnya di pinggir kali, terus punya sepetak tanah, setidaknya ada gubuk walaupun jelek, kan ya seneng Mbak. Itu kebahagiaan saya. Dan ada orang dengan gaji tinggi baru bisa bahagia. Jadi tergantung kebahagiaannya Mbak. Soalnya suami saya telepon, jadi saya harus tutup dulu. Kita akan sambung dengan kesuksesan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Bye-bye.